Ketegangan antara Pakistan dan India awalnya adalah karena persoalan Kashmir. Pakistan dan India membagi Kashmir menjadi dua, bagian utara di bawah otoritas Pakistan, sedangkan bagian selatan milik India. Belum ada kesepakatan tentang garis batas antara Kashmir milik Pakistan dan Kashmir milik India. Sampai saat ini masalah Kashmir masih menjadi persoalan utama hubungan kedua negara, bagai bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Banyak negara yang merasa khawatir jika terjadi perang antara dua negara India dan Pakistan yang memiliki senjata nuklir. Akan terjadi kematian massal penduduk di dua negara ini. Pakistan dan India telah bermusuhan sejak keduanya merdeka dari British pada tahun 1947 dan telah beberapa kali terjadi perang antara keduanya. Ketegangan antara Pakistan dan India awalnya adalah karena persoalan Kashmir. Pakistan dan India membagi Kashmir menjadi dua, bagian utara di bawah otoritas Pakistan, sedangkan bagian selatan milik India. Belum ada kesepakatan tentang garis batas antara Kashmir milik Pakistan dan Kashmir milik India. Sampai saat ini masalah Kashmir masih menjadi persoalan utama hubungan kedua negara, bagai bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak, seperti yang terjadi pada akhir April 2025 lalu. Pada tanggal 24 April 2025 terjadi serangan terhadap turis di distrik Pahalgam, wilayah Kashmir yang dikuasai India. Serangan kelompok bersenjata di Pahalgam telah menewaskan 26 orang turis. Amerika langsung memberikan respon dengan menunjuk kelompok bersenjata di Kashmir, Pakistan sebagai pelakunya. India mengatakan hal yang sama dengan yang dikatakan Amerika tanpa melakukan penyelidikan. Sepertinya Narendra Modi telah menjadi penari Bollywood yang menari mengikuti irama musik rock dari Hollywood, pimpinan Donald Trump. Pakistan meminta dilakukan penyelidikan internasional atas penembakan di Pahalgam. Demikian pula China meminta dilakukan penyelidikan atas insiden Pahalgam. India menutup diri untuk penyelidikan dan dengan arogansi tetap menunjuk kelompok bersenjata Kashmir Pakistan sebagai pelaku penembakan Pahalgam. India mengatakan akan melakukan serangan balasan ke wilayah Kashmir Pakistan yang diduga sebagai lokasi kelompok bersenjata yang melakukan penembakan di Pahalgam. Pada tanggal 7 Mei dini hari waktu setempat, India melakukan serangan udara dengan sandi operasi Sindur. Pesawat tempur India melakukan serangan terhadap 9 target di wilayah Pakistan dan Kashmir Pakistan yang diduga sebagai lokasi kelompok bersenjata. Serangan India telah menewaskan 43 warga sipil Pakistan. Pakistan kemudian melakukan pembalasan dengan sandi Bunyan Marsus yang berarti bangunan yang tidak mudah dirobohkan. Angkatan Udara Pakistan atau PAF berhasil menembak jatuh 5 pesawat tempur dan 1 drone India. Pesawat tempur India yang ditembak terdiri dari 3 Rafale, 1 Sukhoi MKI dan 1 MiG-29 serta 1 drone Hermes buatan Israel. Pesawat tempur Pakistan adalah J-17 Thunder dan J-10C buatan Cina. Rudal yang digunakan menembak jatuh pesawat India adalah PL-15 yang juga digunakan Angkatan Udara PLA. Pilot PAF yang menembak jatuh pesawat India adalah seorang wanita, Aisyah Farouk. Yang menarik dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan adalah serangan kelompok bersenjata dilakukan sehari setelah kunjungan Wakil Presiden Amerika James David Vance
ke India. Adakah hubungan antara kedatangan wakil presiden Amerika ke India dengan penembakan di Pahalgam? J.D. Vance adalah pejabat tinggi pertama Amerika yang mengunjungi India di masa Presiden Donald Trump. Trump mengirim J.D. Vance ke India tidak sekadar ingin meningkatkan hubungan kedua negara. Jika hanya untuk meningkatkan hubungan bilateral Amerika dan India, Trump cukup mengutus seorang menteri. Tetapi Trump mengutus wakilnya, orang yang memiliki kedudukan di atas menteri, tentu ada tujuan khusus. Kita telah mengetahui bersama Amerika sedang perang tarif bea masuk dengan Cina. Perang tarif ini menyebabkan perdagangan Amerika dan Cina terhenti. Barang-barang dari Cina tidak bisa masuk ke Amerika. Demikian pula sebaliknya barang-barang Amerika tidak bisa masuk ke Cina. Kunjungan wakil presiden Amerika ke India selain meningkatkan hubungan kedua negara, mungkin saja Amerika meminta India menggantikan kedudukan Cina sebagai sumber barang murah yang dibutuhkan Amerika. Amerika juga hendak menjadikan India sebagai pasar barang Amerika. Donald Trump adalah seorang pebisnis yang melihat hubungan Amerika dengan negara lain dari segi keuntungan bisnis. Trump memandang India dengan populasi terbesar kedua di dunia sebagai pasar potensial barang Amerika dan juga sebagai sumber barang murah yang dibutuhkan Amerika. Wilayah India yang luas bisa menjadi pilihan bagi perusahaan Amerika untuk membuka pabrik atau memindahkan pabriknya dari Cina ke India. Beberapa perusahaan seperti Apple sudah tidak berproduksi di Cina dan akan memindahkan pabriknya ke India. Perusahaan lain seperti Google, Amazon, Ford, GE, dan yang lain akan menyusul memindahkan pabriknya dari Cina ke India. Pemindahan pabrik dari perusahaan Amerika ke India adalah sinyal untuk menutup barang Cina masuk ke India. Jelas hal ini tidak menguntungkan bagi Cina dan bahkan sangat merugikan. Dalam satu kesempatan, Xi Jinping pernah berkata, Cina ingin memasarkan barang-barang India untuk konsumen yang besar di Cina. Di balik pernyataan Xi Jinping, ada rencana Cina untuk memasarkan barang-barangnya ke India. Cina adalah negara pedagang yang membutuhkan pasar untuk barang-barang yang diproduksi Cina. Cina telah mengutus menterinya melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperbaiki hubungan dan mencari pasar atas barang-barang Cina. India adalah salah satu negara yang menjadi tujuan Cina. Dengan kunjungan wakil presiden Amerika ke India, kemungkinan pasar India akan tertutup bagi barang-barang Cina. Perdana Menteri Narendra Modi melihat peluang mengekspor barang-barang India ke Amerika menggantikan posisi Cina. Tentu saja ada syaratnya, India harus patuh pada keinginan Amerika. Apakah Cina yang telah memprovokasi kelompok bersenjata di Kashmir untuk mengganggu India yang telah menutup pintu bagi barang-barang Cina? Kalau kita melihat situasi di Kashmir, sebelah timur dahulunya adalah wilayah Tibet yang dianeksasi Cina menjadi wilayahnya. Sebelah utara Kashmir dikuasai Pakistan dan di sebelah selatan dikuasai India. Sebelah timur wilayah Kashmir Pakistan maupun Kashmir India berbatasan dengan wilayah Cina. Belum ada garis batas yang jelas dan diakui dunia internasional antara Cina dan Pakistan, demikian pula perbatasan antara Cina dan India. Garis batas ditentukan dan diakui oleh masing-masing negara yang disebut Line of Control atau LOC. Untuk membuka pintu India agar barang-barang Cina bisa masuk, Cina bisa saja melakukan serangan dan merebut wilayah yang dikuasai India. Dalam beberapa hari atau beberapa bulan setelah menguasai wilayah India, Cina akan mengajak India ke meja perundingan. Cina akan mengembalikan wilayah India yang diduduki, tetapi sebagai kompensasinya India harus membuka pasar barang-barang Cina. Cina memiliki kekuatan infanteri, kavaleri, dan pesawat tempur yang lebih banyak dan lebih baik dari India. Dalam beberapa kali perang perbatasan antara kedua negara, India tidak mampu menahan serangan Cina. Nah, sampai di sini sudah menjadi sangat jelas bagi kita bahwa tidak mungkin Cina bermain di dalam peristiwa penembakan turis di Pahalgam. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang bermain di dalam peristiwa penembakan turis di Pahalgam? Ada satu teori yang mungkin tidak banyak orang yang bisa menerimanya,
yaitu Kashmir, akan dijadikan sebagai wilayah konflik yang berkepanjangan, agar dunia internasional, terutama dunia Islam, akan terfokus pada Kashmir dan melupakan konflik Palestina. Saat ini baik Israel maupun Amerika terus-menerus mendapat tekanan dunia internasional, terutama dari dunia Islam soal Palestina. Israel sendiri mengalami kerugian besar menghadapi Hamas. Amerika juga sibuk berkonfrontasi dengan Yaman yang memiliki tekad kuat untuk terus menyerang kapal-kapal Israel dan sekutunya di Selat Bab el-Mandeb dan di Laut Merah. Amerika dan Israel mesti menciptakan konflik baru untuk mengalihkan dunia Islam dari Palestina. Kashmir selama ini masih menjadi wilayah sengketa antara Pakistan yang mayoritas Islam dan India yang beragama Hindu. Dengan adanya konflik antara Pakistan dan India di Kashmir, dunia Islam akan melihatnya sebagai konflik antara Islam dan Hindu. Bagaimana dengan India? India tentu saja akan memperoleh keuntungan dengan adanya bantuan militer dari Amerika dan Israel. India juga akan memperoleh keuntungan ekonomi dengan menggantikan posisi Cina dalam perdagangan dengan Amerika dan sekutunya. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.